Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Muharlin di jalur Gentong Tasikmalaya dan juga Amrina Rida di gerbang tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah. Selamat sore rekan-rekan. Pertama kita menuju ke Muharlin terlebih dahulu untuk melihat apakah sistem one way sudah diberlakukan Muharlin. Tadi siang jalur Gentong dari Tasikmalaya menuju Gentong sempat padat. Apakah one way masih berlaku di sana? Ya, Muharlin. Selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Untuk situasi lalu lintas di 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini memang terpantau sudah terjadi peningkatan kendaraan pemudik khususnya dari arah Jawa Tengah menuju ke Jawa Barat. Dan pada sore hari ini bisa kita lihat sendiri di belakang saya arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong didominasi oleh kendaraan pemudik yang berasal dari wilayah Tasik menuju ke arah Garut dan juga Bandung. Memang untuk prediksi dari peningkatan kendaraan di kawasan ini diprediksi akan terjadi sore hari sampai dengan malam hari nanti. Dan untuk nantinya jika terjadi kepadatan yang mengular di kawasan Lingkar Gentong, pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota dan juga Polres Garut ini sudah berkoordinasi untuk melakukan sejumlah skema rekayasa lalu lintas. Di antaranya melakukan skema buka tutup jalur khususnya dari arah Tasikmalaya menuju arah Garut dan juga melakukan sistem satu arah atau one way dari arah Tasikmalaya menuju arah Garut dan Bandung jika kemacetan ini mengular hingga 2-5 km. Dan selain itu untuk memantau keselamatan dan juga keamanan bagi para pemudik di Lingkar Gentong, pihak kepolisian juga telah memasang sejumlah CCTV yang terpasang di sepanjang jalur Lingkar Gentong dari mulai Tasikmalaya sampai menuju ke arah Garut, dan kemudian telah juga mendirikan sejumlah pos-pos terpadu yang mencakup pos keamanan, pos keselamatan dan juga pos kesehatan yang dimana diperuntukkan bagi Anda nanti pemudik ini yang kelelahan di jalan, Anda bisa singgah untuk mampir beristirahat di pos-pos yang telah disediakan dengan berbagai fasilitas seperti fasilitas kesehatan dan juga fasilitas bermain anak ini bagi Anda yang membawa keluarga. Dan untuk itu kami ingatkan juga bagi Anda yang melewati jalur Lingkar Gentong ini untuk memperhatikan medan jalan yang dibilang cukup ekstrim begitu dengan banyaknya tanjakan dan turunan yang curam, kemudian banyaknya tikungan yang cukup tajam. Ini kami himbau bagi Anda para pemudik untuk berhati-hati dan berwaspada. Kemudian juga selain itu Anda harus memperhatikan kondisi kendaraan Anda untuk melakukan pengecekan terhadap lampu kendaraan, kemudian melakukan pengecekan terhadap roda-roda kendaraan dan juga mengecek sistem pengereman. Dan juga perlu diperhatikan ini kondisi cuaca yang memang di Lingkar Gentong ini cuacanya sering berubah-ubah begitu, khususnya untuk Anda yang berpergian pada malam hari. Dan ini pastinya ya penting untuk kami ingatkan agar nantinya Anda para pemudik ini bisa selamat sampai dengan tujuan Anda masing-masing. Nadia. Baik, Alin, selanjutnya kita ke jurnalis Amrina Rida di gerbang tol Kalikangkung Semarang. Selamat sore Amrina, apakah sistem one way arus balik nasional sudah diberlakukan? Iya, Raisa dan juga pemirsa, benar sekali bahwa pada pukul 2 siang ini sudah mulai diberlakukan ataupun juga diterapkan sistem rekayasa lalu lintas one way nasional mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung Semarang Jawa Tengah menuju ke kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Artinya pada sore hari ini semua lajur di ruas jalan tol Semarang Batang ini mulai dari gerbang tol Kalikangkung hingga menuju ke kilometer 70 gerbang tol Cikatama hanya bisa dilewati oleh kendaraan yang melintas menuju ke arah Jakarta. Artinya juga bahwa untuk kendaraan ataupun juga pengemudi ataupun juga pengendara yang akan melakukan perjalanan dan berencana menuju ke arah Semarang Solo dari arah Jakarta ini memang harus mencari jalur alternatif lainnya. Salah satunya adalah jalur Pantura karena tidak mungkin bisa melewati jalan tol yang mana sekarang sedang diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas one way nasional. Nah, sementara
itu untuk penerapan sistem rekayasa one way nasional ini memang diberlakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya adalah adanya peningkatan volume kendaraan melintas yang memang sudah cukup signifikan, di mana beberapa jam berturut-turut ini sejak kemarin untuk rata-rata kendaraan yang melintas sudah berada di angka 3.000 kendaraan, khususnya dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta. Ini 3.000 kendaraan per jamnya ini sudah naik signifikan sekali, Nadia, Raisa dan juga pemirsa, karena normalnya untuk di gerbang tol Kali Kangkung ini hanya biasanya dilewati 800 hingga 1.000 kendaraan saja. Dan kalau kami pantau juga di area gerbang tol Kali Kangkung pada sore hari ini memang meskipun sudah mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, namun memang sangat amat kondusif dan juga ramai lancar. Tentunya hal ini dikarenakan sistem one way nasional ini mempertimbangkan adanya beberapa faktor, dan kalau kita lihat juga sekarang di gerbang tol Kali Kangkung semua gardu tol ini hanya diberlakukan untuk kendaraan yang akan masuk menuju ke arah Jakarta. Secara total ada 14 gardu tol utama yang diberlakukan sehingga memang cukup bisa mengakomodir adanya kendaraan yang sangat amat banyak ini. Nah, kita akan lihat nanti berapa lama sistem one way nasional, dan tentunya bagi semua pengendara diimbau untuk menjaga kesehatan dan juga mengecek kendaraan agar tetap dalam keadaan yang prima. Raisa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dan sebelumnya ada Muharlin di jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali, sehat selalu. Pemirsa, puncak arus balik 2026 diprediksi jatuh pada malam hari ini. Meski begitu, gerbang tol Cikatama pada sore hari ini mulai dipadati kendaraan yang menuju Jabodetabek. Seperti inilah pemirsa arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada sore hari ini. Sejumlah antrian kendaraan disebabkan oleh peningkatan volume kendaraan di gerbang tol. Untuk mengurangi kepadatan, pemudik yang hendak kembali ke Jakarta diimbau untuk memastikan saldo uang elektroniknya cukup. Dan mari kita pantau situasi terkini arus balik Lebaran sore hari ini. Sudah ada rekan Nata Arman di Tol Cikatama. Selamat sore Nata, apakah kepadatan arus balik Lebaran sudah terlihat di Tol Cikatama? Ya, selamat sore Raisa dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada sore hari ini memang mengalami volume kendaraan yang begitu signifikan dibandingkan dengan kemarin. Berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak Jasa Marga juga lebih dari 40.000 kendaraan yang melaju ke arah Jakarta. Tentunya memang karena ini disebabkan akibat pada hari ini merupakan puncak arus balik 2026. Kemudian dapat kami sampaikan juga meskipun memang dikatakan volumenya meningkat, namun untuk situasi lalu lintas di sini masih ramai lancar, belum ada penumpukan ataupun ketersendatan selepas dari gerbang tol Cikampek Utama menuju ke Jakarta Cikampek. Kemudian ini juga berdasarkan data dari kami dapatkan bahwa tadi sekitar pukul 2 siang telah diresmikan sistem one way satu arah secara nasional yang tentunya sudah berlangsung, sehingga memang ini berfungsi untuk mengurangi ketersendatan dari kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke arah Jakarta. Kemudian selain itu juga dari pantauan kami, bahkan sejak tadi siang sampai dengan pada saat ini, antrian-antrian ataupun ketersendatan rata-rata dari kendaraan-kendaraan akibat adanya kendaraan yang kehabisan saldo e-tol sehingga harus melakukan top up terlebih dahulu dan juga memakan waktu yang cukup banyak ataupun 1 sampai dengan 2 menit. Padahal memang idealnya harus sekitar 5 sampai dengan 10 detik saja. Kemudian juga ada pun beberapa lokasi ataupun spot-spot yang harus diwaspadai terjadi titik kemacetan adalah pertama selain gerbang tol adalah rest area, yang mana rest area ini merupakan titik krusial terutama bagi masyarakat yang ingin beristirahat. Dan makanya dari hal itu pihak polisi juga menghimbau untuk memaksimalkan istirahat selama 30 menit untuk nantinya bergantian dengan kendaraan-kendaraan lainnya sehingga tidak menggunakan bahu jalan untuk sekedar beristirahat. Karena dalam kasus-kasus terutama pada menjelang maghrib, rata-rata rest area ini jika memang sudah membludak akan dilakukan buka tutup rest area, sehingga bagi warga yang tidak kebagian ini menggunakan bahu jalan untuk sekedar beristirahat ataupun meregangkan tubuhnya seperti itu. Kemudian juga ini pun yang menjadi persoalan sehingga menyebabkan
terpakainya bahu jalan untuk mereka yang ingin melakukan aktivitas istirahat di bahu jalan. Dan memang jika memang Anda sudah mulai merasa kelelahan, Anda bisa melaju ataupun keluar dari pintu tol dan juga menggunakan jalur arteri. Karena jalur arteri sampai dengan saat ini masih banyak juga posko-posko mudik yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk beristirahat sejenak. Kemudian juga mengingat untuk cuaca, jika kita bandingkan dengan kemarin ketika sore hari sudah mulai mendung dan juga malam hari ini telah terjadi turun hujan, sehingga inilah yang menjadi atensi. Diharapkan kembali memastikan kondisi kendaraan dengan kondisi yang baik, kemudian juga dari ban, kemudian dari pengereman ini dipastikan berfungsi, karena memang rata-rata untuk kejadian laka lantas yang kerap terjadi dalam momen arus mudik dan juga balik 2026 adalah tabrak belakang atau tidak aware-nya pengendara untuk menjaga jarak antara kendaraan satu dengan kendaraan lainnya. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Raisa. Baik, terima kasih rekan Nata Arman di gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Anda. Pemirsa, Korlantas Polri berkolaborasi bersama Jasara Harja menyiapkan pos pelayanan terpadu di 25 titik. Di pos tersebut terdapat sejumlah fasilitas seperti minum gratis, bengkel gratis, serta tempat istirahat yang nyaman. Dan berikut 25 titik pos pelayanan terpadu periode Siaga Hari Raya Idul Fitri 2026 yang dibuka dari 13 Maret hingga 27 Maret mendatang. Untuk kawasan Polda Jabar terdapat 6 pos, yaitu di Losarang Indramayu, Simpang Mandalawangi Subang, Kantor Benih Ikan Subang, Teknopark Tasikmalaya, Nagrek Bandung, dan Tugu Gentur Cianjur. Sementara untuk Jawa Tengah terdapat 7 pos, yaitu di Pring Surat Temanggung, Blandong Comal Pemalang, SPBU Aji Barang Banyumas, Nas Mocok Lampok Brebes, Klonengan Tegal, SPBU Ambarawa Ngampin, dan Rumah Makan Lestari Kebumen. Lalu di Sumatera Selatan ada 1 pos di kilometer 14 Talang Kelapa, Palembang. Kemudian di Lampung juga ada 1 pos di Begadang 5, Lampung. Untuk wilayah Banten terdapat 2 pos di Cikande Serang dan di Sperindak Serang. Sementara itu dari Polda Metro Jaya terdapat 1 pos di Gedung Juang Tambun, Bekasi. Kemudian untuk wilayah Yogyakarta ada 3 pos, yaitu di Druwo Bantul, Temon Kulon Progo, dan Tempel Sleman. Lalu di kawasan Jawa Timur terdapat 4 pos, yaitu Monumen Surjo Ngawi, Omah Jawa Magetan, Karanglo Malang, dan Subo Besuki Situbondo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi membuka rekayasa lalu lintas one way nasional untuk mengurai kepadatan arus balik Lebaran 2026. Peresmian satu arah nasional yang diberlakukan mulai dari kilometer 414 Kali Kangkung hingga kilometer 70 Cikampek Utama ditandai dengan flag off di gerbang tol Kali Kangkung pada siang tadi. Turut hadir Menko PMK Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryonugroho, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Dalam kesempatan ini mereka melakukan doa bersama demi kelancaran arus balik Lebaran 2026. Sebelum peresmian one way nasional, Kapolri juga sempat menghampiri para pemudik dan membagikan paket bingkisan. Ini adalah bagian dari upaya untuk manajemen arus balik, memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat
mengurai kepadatan lalu lintas dan dengan tetap menjaga keselamatan, kenyamanan para pengendara selama dalam perjalanan. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, kepolisian, kemudian juga jasa marga, jasa harja, dan seluruh pihak yang terkait yang sudah bekerja keras. Ini adalah bagian dari inovasi kita untuk terus meningkatkan pelayanan. Sementara untuk one way nasional sendiri, kita laksanakan dari mulai kilometer 414 Kali Kangkung sampai dengan kilometer 70 Cikatama, dan nanti secara teknis juga mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Kakor Lantas. Kita membagi agar tidak terjadi bottleneck pada saat sampai di arah Jakarta. Oleh karena itu tentunya ada penggunaan tol fungsional, kemudian rekayasa lalu lintas yang akan kemungkinan akan mudik balik, akan terjadi pada hari ini dengan jumlah kendaraan diperkirakan sebanyak 285.000. Dengan jumlah yang demikian, kami harapkan bahwa masyarakat dalam menggunakan arus atau menggunakan jalan tol ini dapat melakukan mudik dengan baik, melakukan perencanaan kepulangan dengan baik, memanfaatkan rest area yang sudah disediakan oleh pihak. Kepadatan arus balik mulai terjadi di H+4 Lebaran pada jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat. Selain pemudik yang akan kembali dari kampung halaman, kepadatan juga disebabkan warga yang hendak melakukan mudik lokal untuk silaturahmi. Ribuan kendaraan, motor, dan mobil terjebak di titik pertemuan arus dari arah Bandung menuju ke Cirebon. Salah satunya di Simpang 4 Palimanan, ribuan pemudik dari arah Jawa menuju Jakarta dan Bandung hanya bisa berjalan lambat bahkan sesekali terhenti. Lamanya durasi traffic light membuat kendaraan mengular hingga 500 meter. Simpang 4 Palimanan ini menjadi salah satu titik kemacetan. Polisi juga akan memperlakukan rekayasa sistem buka tutup jika kepadatan semakin parah. Diperkirakan lonjakan volume arus balik akan terus meningkat pada sore dan malam hari nanti. Satu keluarga berkendara motor mengalami remblong dan menabrak dinding penyelamat di Turunan Tajam, Sendi Pacet Selatan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Meski terjadi benturan keras, ketiganya terluka ringan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Pak, tenang, jangan gerak, Pak. Satu keluarga berkendara sepeda motor mengalami kecelakaan tunggal di res area 2 di Turunan Tajam Sendi, Desa Pacet, Kabupaten Mojokerto. Kecelakaan terjadi diduga akibat rem yang tak berfungsi. Dalam situasi darurat, pengendara berupaya mengarahkan laju motor ke jalur darurat. Namun kecepatan kendaraan sudah tak terkendali membuat motor tetap meluncur dan menghantam tumpukan karung yang berada di lokasi. Personel kepolisian yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Sumber Gelagah Mojokerto. Dikendari atau berisi 3 orang, yang mana satu keluarga, bapak, ibu, dan anak. Sementara informasi awal mengalami gagal rem, gagal pengereman sehingga mengalami kecelakaan di jalur penyelamat. Polisi mengimbau agar pengendara memperhatikan kondisi kendaraan serta fisik sebelum melakukan perjalanan dan memanfaatkan sejumlah posko yang didirikan pihak kepolisian. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin iNews melaporkan. H+3 Lebaran, stasiun Pasar Senen di Jakarta Pusat terpantau dipenuhi penumpang, baik yang datang maupun yang akan melakukan keberangkatan.
Sejak Selasa pagi, stasiun Pasar Senen nampak dipadati penumpang, baik mereka yang tiba dari berbagai kota dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta mereka yang baru akan melakukan keberangkatan. Pihak PT KAI memprediksi mulai 23 hingga 29 Maret, sebanyak 50.000 penumpang per hari akan tiba di stasiun wilayah Daob 1 Jakarta. Pada periode selanjutnya sampai 1 April 2026, kedatangan penumpang akan mengalami penurunan. Kita perkirakan hari ini paling tinggi ya. Kemarin 51.000 lebih dan sekarang hampir 53.000 ya. Dan ini akan terus bertambah sampai nanti tengah malam. Tuh, jadi sampai nanti tanggal 1 April untuk kereta api tambahan Lebaran masih dioperasikan, masih dijalankan sebanyak 20 perjalanan kereta api jarak jauh tambahan Lebaran beroperasi, 13 diantaranya keberangkatan dari stasiun Gambir, 7 dari stasiun Pasar Senen, dan juga ada kereta api motor gratis ya yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Keretaapian. Tiap harinya 4 perjalanan kereta api. Lalu seperti apa arus balik Lebaran di Stasiun Senen Jakarta? Sudah bergabung dengan kami rekan Kevin Pakan langsung dari Stasiun Pasar Senen. Selamat sore Kevin, apakah para penumpang dari daerah sudah kembali berdatangan? Ya, selamat sore Raisa dan juga pemirsa. Situasi terkini di puncak arus balik Lebaran 2026 ini sejumlah penumpang terus berdatangan dari sejumlah daerah ke stasiun Pasar Senen Jakarta. Saya akan menunjukkan kepada Anda dan pemirsa bahwa memang kami melihat ini situasi terkini di stasiun Pasar Senen masih ramai akan penumpang yang datang dari sejumlah daerah maupun yang akan berangkat ke sejumlah tempat di Pulau Jawa. Dan memang berdasarkan data Raisa dan pemirsa, untuk hari ini merupakan puncak arus balik yang mana ada lebih dari 53.000 penumpang tiba di daerah operasional 1 atau Daob 1 Jakarta, dan secara spesifik untuk di stasiun Pasar Senen ada lebih dari 18.000 penumpang yang akan tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta dari sejumlah tempat. Tadi juga kami sempat mengkonfirmasi kepada pihak Humas PT KAI Daob 1 Jakarta yang menyampaikan bahwa memang hari ini merupakan puncak arus balik, mengingat besok sudah kembali untuk beraktivitas, meskipun dari pemerintah ini masih menetapkan adanya work from anywhere atau WFA hingga tanggal 27 Maret mendatang. Namun demikian, berdasarkan data juga bahwa memang bila dibandingkan dengan hari sebelumnya, ini tingkat kedatangan dari para penumpang ini merupakan yang tertinggi di hari ini. Meskipun dari kedatangan ini cukup tinggi atau yang tertinggi begitu Raisa, namun untuk data keberangkatan penumpang yang akan berangkat ke sejumlah tempat di Pulau Jawa juga termasuk masih tinggi, yakni ada sekitar 42.000 lebih penumpang yang akan berangkat di Daob 1, dan secara spesifik di stasiun Pasar Senen ini ada lebih dari 17.000 penumpang yang akan berangkat. Itu artinya bahwa memang ini antusiasme dan juga di masa libur Lebaran tahun 2026 ini masih menjadi momentum bagi masyarakat untuk bisa memanfaatkan libur Lebaran. Dan memang meskipun ini juga sudah memasuki masa arus balik, tadi pihak dari PT KAI Daob 1 Jakarta juga memastikan bahwa untuk ketersediaan tiket ini masih tersedia, yang mana kami mendapatkan informasi ada sekitar 250.000 tiket ini masih tersedia hingga tanggal 1 April 2026. Maka bagi Anda yang mungkin ini masih berencana untuk melakukan mudik di tahun ini juga masih tersedia tiket di stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan memang kami juga melihat Raisa untuk penanganan secara operasional dari pihak PT KAI juga dapat dikatakan baik, karena kami melihat ini sejumlah petugas terus bersiaga untuk bisa mengarahkan penumpang dan memberikan pemahaman untuk bisa tetap memperkirakan waktu tunggu, karena mengingat ini cukup padat, cukup ramai, sehingga perlu adanya
manajemen waktu yang baik bagi para penumpang sebelum melakukan keberangkatan maupun juga yang akan datang di hari ini. Sementara itu Raisa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kevin Pakan melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Anda. Pemirsa, mobil besar Sumbu 3 dilarang melintas saat arus balik 2026 berlaku hingga 29 Maret 2026 mendatang. Di Sidoarjo, Jawa Timur, hari ini masih banyak truk kontainer yang beroperasi. Kendaraan besar Sumbu 3, truk kontainer diberhentikan polisi di Jalan Ahmad Yani, perbatasan Sidoarjo, Surabaya. Saat arus balik, seluruh kendaraan dilarang melintas karena akan memicu kemacetan. Seluruh angkutan barang selain pengangkut sembako, BBM, ternak, dan alat kesehatan dihentikan dan diminta kembali hingga 29 Maret mendatang. Ini? Oh, masih belum tahu saya. Nggak tahu aturannya ya? Terus baru tahu ini atau gimana? Baru tahu ini Pak. Penertiban angkutan barang akan digelar untuk kelancaran arus balik. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seolah seperti tidak ada obatnya, horor kemacetan di eksit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kembali terjadi. Ribuan kendaraan tak bergerak selama berjam-jam hingga menuju arteri Cipadak. Akibat kemacetan tersebut, sebuah ambulans pengangkut pasien kritis ikut terjebak tak bergerak. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan parah hingga nyaris tak bergerak di eksit tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi dari Jakarta dan sekitarnya terus memadati jalur arteri Parungkuda. Tak hanya roda 4, ribuan pemotor juga ikut terjebak kemacetan. Selain tingginya volume kendaraan, penyebab kemacetan juga disebabkan penyempitan jalan dari eksit tol Parungkuda ke jalur arteri. Polisi juga sudah melakukan sistem satu arah untuk mengurai kemacetan. Sementara itu, horor kemacetan di jalur arteri Cibadak terjadi hingga malam hari. Bahkan ambulans yang mengangkut pasien kritis terjebak di tengah kemacetan. Banyaknya pemotor yang menyalip dengan melawan arus memperparah kemacetan yang terjadi di jalur arteri. Bahkan seorang pemudik yang akan menuju Bogor mengaku sudah terjebak 3 jam hanya untuk bisa mencapai Simpang Ratu Cibadak. Padahal jika arus lalu lintas normal hanya setengah jam perjalanan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah kepadatan arus lalu lintas pada momen libur lebaran di Puncak Bogor, seorang ibu mengalami kontraksi dan hendak melahirkan. Polisi yang bertugas segera bergegas menolong ibu dan juga bayinya. Inilah aksi cepat polisi menolong seorang ibu yang mengalami kontraksi dan hendak melahirkan di tengah kemacetan Puncak Bogor. Polisi awalnya membawa pasien ke pos pelayanan yang ada di Simpang Gadok, namun karena keterbatasan alat, pasien langsung dibawa ke rumah sakit. Saat itu arus lalu lintas di Simpang Gadok tengah diberlakukan rekayasa satu arah menuju Jakarta. Namun atas dasar kemanusiaan, petugas dengan cepat mengawal pasien ke rumah sakit. Menurut polisi, pasien bernama Rohma warga Kabupaten Bogor ini sedang hamil 7 bulan dan mengalami kontraksi saat terjebak kemacetan. Laporan awalnya memang di Cipayung, kita sudah berusaha mencari ke Cipayung dan ternyata ketemunya di Gadok. Lalu kita tanya apakah betul ibu ini kontraksi hamil, kita cek memang betul ibu ini sedang hamil besar dan sedang kesakitan. Kita laksanakan diskresi kepolisian, kita laksanakan pengawalan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Pasien tiba di rumah sakit dengan selamat dan langsung mendapatkan perawatan medis dari rumah sakit. Dari Bogor, Jawa Barat, Huldari Hidayat, iNews melaporkan. Sore hari ini, pemirsa, Pelabuhan Bakauheni mulai dipadati oleh kendaraan yang hendak menuju ke Pulau Jawa. Untuk mengurangi kepadatan, petugas memberlakukan pembatasan kendaraan untuk golongan tertentu. Pelabuhan Bakauheni menerapkan pembatasan kendaraan sebagai antisipasi terjadinya kepadatan di area pelabuhan. Kendaraan yang diizinkan menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni diantaranya ada kendaraan golongan 1, 2, 3, 4A, 5A, dan 6A. Selain itu, mekanisme delaying system di ruas tol Bakauheni turut direncanakan untuk menghadapi puncak arus balik 2026.
Lalu seperti apa arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung? Kita sudah terhubung dengan rekan Bagus Prastia yang melaporkan langsung dari Bakauheni. Selamat sore Bagus, apa saja antisipasi yang disiapkan petugas untuk menghadapi puncak arus balik? Memang untuk sore hari ini di puncak arus balik 2026 di Pelabuhan Bakauheni Lampung, di mana kami melihat sudah ada antrian kendaraan atau volume kendaraan yang akan mengantri masuk ke kapal, di mana dari sejak siang hingga sore ini kami melihat ada antrian panjang dan juga padatan yang ingin mereka menyeberang ke Pelabuhan Merak. Dan Nadia dan pemirsa, saya ingin menampilkan sesuatu ke Nadia, dan di mana untuk skema atau mengantisipasi lonjakan, di mana ASDP dan pihak kepolisian memberlakukan screening tiket. Apa itu screening tiket? Adalah pemberian tanda kendaraan yang berwarna hijau. Ini tanda warna hijau ini adalah tanda para pemudik yang ingin menyeberang ke atas kapal dan untuk menyeberang ke Pelabuhan Merak. Dan kami akan mencoba mewawancarai salah satu pemudik. Halo, selamat sore Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Pitoko. Pak Pitoko. Sudah berapa lama nunggu nih Pak antrian di sini? Sekitar setengah jam. Setengah jam? Iya, setengah jam. Bapak ini mau mudik dari mana dan mau kemana ini? Saya harus balik ya dari Pesawaran ke Gunung Putri Bogor. Gunung Putri Bogor. Iya. Pak, kenapa memilih berangkat sore hari ini dan di puncak arus balik hari ini Pak? Karena besok udah aktif kerja. Iya, ada kerja. Ya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Baik, itu adalah satu pengakuan dari warga mengapa mereka berangkat pulang hari ini, karena mereka besok akan masuk kerja Nadia dan Lisa. Dan lihat sendiri Nadia dan juga pemirsa, ini adalah antrian kendaraan di dermaga 7 yang dimana selain screening tiket, ASDP juga memberlakukan single tiket, yaitu penyamaan tarif kapal di mana tidak ada tarif eksekutif, semua disamakan rata dengan tarif reguler. Dan juga ada buffer zone, di mana buffer zone ini kantong-kantong parkir disediakan oleh pihak SDP untuk menampung kendaraan yang mengantri untuk masuk kapal menuju Pelabuhan Merak Nadia. Dan kami juga menghimbau untuk para pemudik untuk terus beli tiket secara resmi dan tidak beli di calo. Dan juga PT SDP juga menyebut data sementara di mana kurun waktu 12 jam sudah ada 39.000 dan juga 9.000 pemudik yang akan menyeberang ke Jawa. Kembali ke Anda, Nadia. Baik, terima kasih Bagus Prastia atas laporan Anda dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Pemirsa, tak hanya polisi, seekor kucing oyen juga ikut mengatur lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksinya pun menggemaskan, lengkap dengan rompi dan kacamata. Si polisi oyen akan menyapa pemudik menunggu giliran saat rekayasa lalu lintas diberlakukan. Lengkap dengan kacamata hitam dan baju bertuliskan Polisi Oyen, seorang kucing akan memandu wisatawan hingga pemudik yang beristirahat saat rekayasa arus lalu lintas diberlakukan di Pos Pol Gadok Puncak, Kabupaten Bogor. Tak disangka keberadaan si Oyen ini bisa menghibur pengendara yang terjebak kemacetan. Tahun ini merupakan tahun kedua Polisi Oyen bertugas mengamankan dan mengatur arus lalu lintas di libur Lebaran. Sang pemilik mengaku sengaja mendandani si Oyen sebagai upaya menghibur wisatawan hingga pemudik saat melintasi jalur kawasan puncak. Untuk kucing usianya 2 tahun. 2 tahun, udah tua ya? Udah, kalau misalkan seperti manusia ini mungkin remaja lah. Masyarakat yang sedang mudik atau arus balik bisa beristirahat di Pos Pam Gadok ini. Ketika beristirahat mereka sangat senang sekali berinteraksi dengan si Oyen. Kehadiran Polisi Oyen menjadi salah satu bentuk kreativitas Satlantas Polres Bogor di tengah kesibukan mudik hingga wisata saat libur Lebaran. Bahkan wisatawan yang sedang istirahat bersama sanak keluarga bisa berinteraksi langsung dengan Polisi Oyen yang menggemaskan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.